Dan akhirnya emas kembali menunjukkan gagal untuk melanjutkan kenaikan, dan kali ini level 1969 atau kurang lebih kita memiliki level resisten 1972 di mana area tersebut sama sekali tidak tersentuh, dan berarti ya memang sudah saatnya dia mengalami penurunan. Tapi apakah penurunan ini akan berlanjut atau tidak? Yang itulah yang akan kita coba lihat dari beberapa ulasan ataupun berita fundamental. Apa yang mendasari, atau bahkan mungkin nggak kalau misalkan level-level tersebut justru akan tetap bertahan. Setidaknya kita masih punya peluang dan juga melihat dari beberapa indikasi berita. Berikut uraiannya. Ya, data ekonomi hari ini sudah rilis, yaitu GDP Japanese Yen atau dari Jepang dengan angka 0,7%, lebih tinggi dari perkiraan 0,4% dan bahkan naik dari level sebelumnya 0,1%. Sementara untuk basis tahunan atau year on year juga mengalami kenaikan di 2,7% dari sebelumnya 0,4%, jauh lebih tinggi tentunya, dan bahkan lebih tinggi daripada perkiraan 1,6%. Dan kita lihat efeknya seperti apa. Nikkei ternyata bisa dibilang terjebak di zona tengah karena dia sempat turun ke 31.300 tapi juga terjebak di 31.600. Walaupun satu minggu terakhir kita sudah sempat lihat level tertinggi terbaru. Saya rasa ini bisa dibilang mendekati atau bahkan menyentuh level all time high. Tapi apakah dia akan terus-terusan menciptakan level tertinggi baru? Ya, saya rasa akan ada masa di mana dia akan terkoreksi. Lalu bagaimana dengan USD Japanese Yen? Sepertinya juga relatif stabil di angka 139-140, tapi ada kekhawatiran juga kemungkinan intervensi bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, terutama kalau sudah mendekati level-level critical resistance, yaitu level 142 atau bahkan 145. Setidaknya itulah yang sempat terbaca dari beberapa argumen ataupun pandangan terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Kementerian Keuangan maupun dari Bank of Japan. Nah, kemudian di malam hari kita akan melihat data dari Amerika, yaitu klaim pengangguran awal atau initial jobless claim. Kali ini perkiraannya adalah naik sedikit di angka 235K dari sebelumnya 232K, dan lagi-lagi angka yang tidak jauh dari angka 230, 250 atau bahkan 200.000, tapi kali ini kita memandangnya dalam sisi jobless claim, bukan NFP. NFP mungkin nanti kita akan lihat lagi proyeksi-proyeksi berikutnya, tapi klaim pengangguran ini juga akan memberikan gambaran setidaknya untuk bulan depan kira-kira NFP atau unemployment rate akan seperti apa. Nah, kalau memang ternyata data itu relatif lebih tinggi, maka kemungkinan kita akan lihat emas bisa saja terjadi rebound kembali, karena itu berarti mengharapkan dolar akan sedikit terkoreksi. Nah, sementara untuk nanti sore, kita akan lihat dari GDP Euro yang juga tak kalah penting. Kenapa? Karena posisinya juga sedang diawasi. Kira-kira apakah ekonomi Eropa sedang melambat atau tidak? Setidaknya dengan perkiraan 1,2% menunjukkan ada angka atau tanda-tanda diharapkan sedikit melemah dari previous 1,8%. Atau bahkan untuk quarterly, dia diperkirakan akan turun sampai 0%. Setidaknya tidak diharapkan ada negatif atau di angka minus. Kalau itu terjadi, berarti kita akan lihat euro kembali turun. Tapi kalau ternyata dia bertahan di atas 0%, well, saya rasa kita akan berpotensi melihat kembali euro di area 1.08. Kemudian, fokus data ekonomi minggu ini berarti kita sudah lepaskan satu data tambahan, yaitu GDP dari Jepang. Tinggal kita lihat dari sore hari adalah euro, ya. Jadi kita akan lihat dari sisi pandangan ataupun ekonomi Eropa. Lalu kemudian besok akan ada inflasi dari China. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hari Jumat adalah PPI atau inflasi dari sektor atau sisi produsen untuk Jepang. Ya, akhirnya Bank of Canada mengikuti jejak langkah dari RBA sehari sebelumnya yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga 25 basis point. Kali ini suku bunga naik dari 4,5% menjadi 4,75%. Alasannya lagi-lagi inflasi yang tetap lebih tinggi. Padahal kenaikan suku bunga Bank of Canada itu terakhir terjadi di bulan Januari atau dalam pertemuan Januari 2023. Ya, semula memang pasar sempat memperkirakan tidak akan terjadi kenaikan lagi, dan mereka tetap bertahan untuk level 4,5% tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka memutuskan untuk melanjutkan kenaikan dengan angka 25 basis point. Ya, gara-garanya lagi-lagi inflasi, dan diharapkan inflasi nantinya akan turun sampai level 3% di musim panas. Bicara tentang musim panas, maka semua akan melihat atau tertuju kepada bulan Juli. Dan itu pula yang kemungkinannya akan dicermati dari apa yang dilakukan oleh Federal Reserve.
Ya, RBA dan BOC sudah melakukan kejutan atau memberikan kejutan kepada pasar dengan kenaikan 25 basis poin. Kira-kira apakah nantinya Fed akan melakukan hal yang sama? Itulah yang akhirnya memberatkan sentimen pasar karena ada kekhawatiran kalau ternyata dua bank sentral tersebut sudah resmi menaikkan suku bunga, maka dikhawatirkan bank sentral lain pun akan terpicu untuk menaikkan suku bunga. Dan itu berarti Fed lagi-lagi kemungkinan bisa saja menaikkan suku bunga kembali karena fokusnya sama-sama dengan inflasi. Inflasi di Amerika sudah berada di 4,9%, tapi target utama adalah 2%, dan itu yang akan kita tinjau lagi. Apakah data inflasi minggu depan dari Amerika kecenderungannya memberikan efek yang relatif lebih lunak atau tetap bertahan di sisi yang sangat membadal? Ya mungkin saja terjadi lonjakan di 5% atau 5,5%, dan itu akhirnya menekan kembali kepada Fed untuk segera menaikkan suku bunga kembali. Well, NFP mungkin kejutan yang pertama, tapi inflasi CPI diharapkan relatif lunak untuk minggu depan. Tapi apapun itu, menurut Timmy Raus kemarin bahwasannya hal tersebut tidak akan mengubah skenario bahwa Fed kemungkinan akan mempertahankan suku bunga di bulan Juni. Tapi melihat kasus dari RBA dan BOC, sepertinya market sedikit tergugah. Nah, sayangnya dalam Federal Fund Rate terlihat bahwa kisi-kisi ataupun ekspektasi tidak jauh berbeda. Dari sebelumnya 27% menjadi 30% dengan kemungkinan Fed akan menaikkan di bulan Juni. Artinya, selama dia tidak melonjak sampai 50% ke atas, maka kemungkinan market kecenderungan masih relatif stabil atau relatif tenang. Itu sebabnya kalau melihat dari pergerakan harga emas berada di zona tengah 1935 sampai 1980-an, atau dalam hal ini kemungkinan terjebak di kisaran 1939 sampai 1965. Saya jadi penasaran, apakah nanti kita akan melihat penekanan di bawah 1931 apa tidak? Karena itu adalah zona support kritikal, atau justru kita akan dapatkan dorongan kembali terjebak lagi zona tengah 1960-an atau bahkan sedikit mendekati level 1972. Karena tadi malam dia jelas gagal untuk mendekati level 1972, terhenti di level 1969. Nah, dari Yellen, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa fokus utamanya adalah inflasi, lagi-lagi inflasi, dan itu kunci utama untuk membuat ekonomi yang relatif stabil. Tapi kali ini Yellen menyoroti kemungkinan ada pelonggaran di sisi pasar tenaga kerja, tapi juga sekaligus dia menyoroti ada kemungkinan peluangnya bahwa mereka bisa menekan inflasi sambil tetap mempertahankan sisi pasar tenaga kerja yang tidak terlampau lemah. Artinya, walaupun kita sempat melihat unemployment rate atau pasar tenaga kerja naik kurang lebih di angka 3,7%, tapi itu tidak menjadi alasan kuat bahwa pasar atau bahkan tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi. Ya memang, dari konsekuensi apa yang dilakukan oleh Fed terkait dengan kenaikan suku bunga, itu akan menghasilkan atau setidaknya diharapkan tingkat pengangguran akan naik ke level 4,5% atau bahkan 4,7%. Dan itu sama sekali belum terlihat. 3,7%, lalu kemudian paling tinggi saya rasa itu, dan beberapa waktu berikutnya dia selalu turun ke 3,5%. Jadi kita masih tetap dalam sisi yang cukup ambigu, dan ini cukup memusingkan bagi para pembuat kebijakan di Federal Reserve. Nah, terkait dengan hal tersebut, Janet Yellen mengatakan bahwa ada peluang yang cukup bagus kalau memang ternyata inflasi sebagai sasaran utama untuk ditekan, tapi tingkat pengangguran tidak terlalu tinggi. Nah, itu berarti tanda-tanda bahwa ekonomi Amerika sebetulnya cukup kuat, cukup solid, sehingga mereka tidak yakin akan terjadi resesi. So, kalau misalkan lihat dari kata-kata tersebut, ada sinyal dovish kalau terkait dengan bicara tentang adanya pelonggaran di sisi pasar tenaga kerja. Itu berarti menyoroti tentang tingkat pengangguran 3,7% tadi, tapi juga ada sisi hawkish di mana Yellen sangat yakin bahwa inflasi masih bisa diturunkan, dan itu akan menjadi prioritas utama. Artinya sinyal kisi-kisi kemungkinan bank sentral setidaknya mungkin diberikan kode oleh Menteri Keuangan untuk bisa tetap melanjutkan kenaikan suku bunga. Ya, kita tinggal tunggu saja, karena Federal Reserve atau bank sentral memiliki hak atau bahkan bisa dibilang harus independen dari pemerintah Amerika. Ada kejutan yang cukup bagus dari pasar Inggris, yaitu terkait dengan pasar tenaga kerja yang mulai melambat. Sebetulnya ini adalah imbas dari kenaikan suku bunga bank sentral, yaitu Bank of England. Tentunya semuanya juga menginginkan atau melihat konsekuensi dari kenaikan suku bunga adalah menekan pasar tenaga kerja. Tapi masalahnya kalau secara urutan skenario ataupun secara historinya,
ternyata level melambatnya ini masih tetap diakui sebagai level yang bisa dibilang masih cukup tinggi untuk sejarahnya. Jadi kita belum lihat ke arah yang terlalu proporsional atau bahkan efektif. Sehingga kalau kita perhatikan lagi tingkat gaji yang terlihat itu justru masih menempatkan inflasi sebagai ancaman. Artinya selama gajinya masih tetap dalam jalur kenaikan yang cukup tinggi atau laju kenaikan yang tinggi, maka kemungkinan kita melihat tingkat permintaan di Inggris pun relatif bertahan tetap kuat. Dan itu yang menjadi permasalahan bagaimana caranya BOE bisa menekan inflasi kalau ternyata tingkat permintaannya masih tetap cukup tinggi. Dan itu salah satunya diakibatkan oleh tingkat gaji atau tingkat upah di Inggris. Oke, ICBC, salah satu bank komersil di China, memangkas suku bunga deposito sesuai dengan anjuran pemerintah China. Dan ini adalah tanda-tanda mereka akan segera mendukung untuk stimulus ekonomi. Setidaknya bank sentral mungkin masih akan tetap dinantikan karena jadwal utama dari PBOC atau People Bank of China, bank sentralnya China, itu baru akan dirilis minggu depan, yaitu di tanggal 15 Juni. Dan itu berarti kurang lebih kita akan dapatkan laporan tentang MLF atau suku bunga menengah. Dan kalau memang itu dipangkas, saya rasa itu sebagai salah satu tanda dimulainya era stimulus kembali. Dan mungkin sebagai dampaknya, siap-siap Hang Seng minggu depan kemungkinan akan mengalami kenaikan. Tapi kalau ternyata PBOC tetap mempertahankan suku bunga pinjaman, saya rasa yang akan kita lihat Hang Seng kembali tergugah untuk mengalami tekanan turun. Nah, ini yang akan menjadi catatan khusus teman-teman. Karena MLF akan menjadi patokan untuk LPR berikutnya, 1 dan 5 tahun yang biasanya, ya so far sejak bulan April kita tidak melihat pemangkasan ataupun kenaikan. Jadi kalau ternyata dipertahankan lagi, ya kita tinggal lihat saja. Kemungkinan potensinya dalam 1 minggu ke depan, Hang Seng masih dalam tekanan turun. Semoga kita akan melihat kejutan dari China, karena dari pemerintah China sendiri sangat meyakini bahwa tingkat permintaan sudah mulai pulih. Jadi kita harusnya bisa juga melihat emas ataupun mungkin crude oil memiliki pondasi yang cukup bagus untuk kembali rebound. Apakah seperti demikian? Semuanya tergantung dari data minggu depan. Dan proyeksi terbaru dari Citigroup terkait dengan emas, katanya kemungkinan bisa mencapai 2.200. Ini cukup menarik teman-teman. Tapi dengan catatan, garis bawahi, target akhir tahun. Bukan hari ini, bukan juga minggu depan. Walaupun misalkan minggu depan Fed menaikkan suku bunga atau bahkan mempertahankan pun, maka swing low-nya kemungkinan akan terjadi lebih dulu. Dan itulah yang dilihat oleh Citigroup, di mana mereka melihat dalam waktu 0-3 bulan ke depan, ada kemungkinan emas bisa tertekan lebih dulu ke level 1915. Setidaknya 1915 itu adalah menjadi support critical. Persis dengan apa yang dugaan kita. Dalam 1 minggu terakhir saya sempat mengatakan, kalau sampai level 1931 ditembus, maka target terjauh dia akan turun sampai 1909, 1912. Cukup dekat dengan target Citigroup 1915. Nah, tapi masalahnya adalah proyeksi yang akan terjadi sampai akhir tahun adalah di 2200. Kemudian mungkin paling cepatnya akhir tahun 2023 atau paling lambatnya di paruh pertama 2024. Lalu kemudian akhirnya stabil di atas 2000-an untuk sepanjang 2024. Jadi cukup bagus juga. Kalau kita lihat seperti ini, berarti kita mungkin belum tentu akan melihat level di bawah 1850 atau bahkan 1800. Yang harus digarisbawahi 1900 atau bahkan 1915 seharusnya menjadi pondasi dasar yang cukup bagus sebelum akhirnya kita dapatkan rally yang cukup tinggi untuk emas. Ya, apapun itu, lagi-lagi data klaim pengangguran mingguan untuk malam ini diperkirakan akan naik tipis. Jadi cukup perhatikan saja data tersebut. Kalau memang iya, maka kita akan dapatkan emas kembali rebound. Tapi kalau tidak, hati-hati dengan level 1930-an dan juga dengan pound sterling atau bahkan dengan imbas kepada crude oil. Tapi yang jelas di sini dolar yang akan berperan sangat-sangat besar. Dan harapannya adalah secara keseluruhan kita belum akan melihat data ekonomi ataupun fundamental yang terlalu tinggi sampai at least minggu depan. So, FOMC adalah topik utama dan pasar masih tetap menanti. Wait and see.